Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Baik sahabat manisnya Hijrah Channel dimanapun Anda berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat lahir dan batin, dan diberikan rezeki yang berlimpah ruah, halal dan barokah, dan dijauhkan dari segala mara bahaya, dan dikabulkan segala hajat dan cita-citanya yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini, pada video kali ini saya akan melanjutkan kajian kitab tasawuf kita, yaitu Kifayatul Adqiyah, yang mana kemarin sudah mencapai bait kedua, yaitu summa sholatu ala rasulil mustafa wal ali ma'sohbin wa tuba'in wilayah. Jadi salawat dan salam itu semoga tercurah kepada Nabi kita yang terpilih ya, al-Mustafa wal ali ma'sohbin, dan kepada keluarganya beserta sahabatnya, wa tuba'in, dan para tabi'in atau pengikutnya, wilayah yang tiada henti-hentinya ya sampai yaumil kiamah gitu ya. Maksudnya seperti itu. Nah, di video sebelumnya atau di video kemarin sudah saya bahas tentang padilah sholawat atau paidah-paidah sholawat yang begitu sangat luar biasa dahsyatnya gitu ya. Padilah sholawat itu ya. Dan telah datang malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau menceritakan, atani Jibril lam ya'tini bi bisyarati misliha. Jadi malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad membawa kabar gembira, dan Nabi Muhammad belum pernah melihat malaikat Jibril segembira itu gitu ya. Apa yang dibawanya, yaitu pesannya itu, man shalla alaika min ummatika marratan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Jadi barang siapa yang bersolawat kepadamu dari umatmu satu kali, maka Allah akan sholawat bagi ia 10 kali ya. Dan barang siapa yang bersolawat 10, maka Allah balas 100. Dan barang siapa yang sholat 100, maka Allah balas 1000. Dan barang siapa yang bersolawat 1000, maka haramahullahu jasadahu minan nar. Maka Allah haramkan jasadnya bagi ia itu api neraka gitu ya. Jadi dia tidak akan masuk neraka, atau dia akan langsung masuk surga, karena api nerakanya sudah haram baginya gitu ya. Haram bagi jasadnya gitu ya. Nah, jadi kalau kita istiqomah tiap hari 1000 sholawat, misalkan dicicil aja ya, subuh 200 atau zuhur 200 gitu ya, asar 200, maghrib 200, isya juga 200, itu 1000 gitu ya, sehari 1000. Maka kalau kita istiqomah, insya Allah haroma jasadahu minan nar ya, diharamkan jasadnya dari api neraka gitu ya. Sholawatnya yang pendek-pendek saja, atau yang mau panjang boleh gitu ya. Ya, kemarin sudah dibahas yang paling minim ya selawat itu ada kata Muhammad dan ada kata sholinya dan kata alinya. Terus jangan lupa ada kata salimnya ya. Misalkan begini, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu sudah cukup ya gitu ya. Adapun seperti sholawatan halu atau nariyah ya, munjiyah ya, tungjina itu, terus tibil qulub syifa gitu ya, terus adrikni, banyak ya sholawat itu banyak. Itu yang lainnya itu allazitan halu bil uqad wa tanfariju bil qurub, itu adalah doa gitu ya, doa bagi kita semua ya. Doa untuk kebaikan kita juga gitu ya. Dan sholawat yang sholawatnya itu adalah Allahumma sholli sholatan kamilatan wasalim salaman taman ala sayyidina Muhammad. Nah, itulah sholawatnya. Kalau yang allazitan halu bil uqadunya itu doa ya, doa buat kita juga gitu ya. Nah, supaya kita dijembarkan rezeki dan dikabul segala hajatnya. Karena kemarin kan sudah dijelaskan bahwa sholawat itu adalah al-wasitatul uzma, yaitu wasilah yang agung ya. Dan dengan wasilah kita, wasilah baginda Nabi Muhammad SAW, maka dikabulkanlah hajat-hajat kita gitu ya. Wa tughni anis syekh, dan adalah guru ya, salat itu adalah guru bagi orang yang nggak punya guru gitu ya. Nah, terus pertanyaannya, bagaimana kalau saya sering bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, tapi hajat-hajat saya belum terkabul gitu ya, belum terkabul. Nah, untuk video ini kita akan membahas adab-adab solawat untuk mendapatkan solawat yang sempurna gitu ya. Nah, ulama tasawuf menyebutkan ya, adab-adabnya itu ada berapa ya.
di sini. Baik, kalau yang punya kitabnya boleh dibuka ya. Wayam bagi lisyahsin, dan seyogyanya bagi seseorang iza shalla alaihi sallallahu alaihi wasallam, apabila ia bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyakuna bi akmalil halati, itu hendaknya ia berada dalam keadaan yang sempurna ya. Mutatahhiron, yang kedua ia dalam keadaan suci. Mutawaddian, terus ia dalam keadaan punya wudu, atau dia masih punya wudu, belum batal gitu ya wudunya. Terus apa lagi? Mustaqbilal kiblati, menghadap arah kiblat gitu ya. Mutafakkiran fi dzatihi saniyah, dan bertafakur tentang zat Nabi yang mulia gitu ya. Nah, li ajri bulugin nawal, karena tercapainya apa yang diberi, wal umniyati, dan harapan-harapan. Ayurtilal huruf, dan hendaknya mentartilkan huruf ya. Wa alla yu'ajjila fil kalimat, dan tidak terburu-buru dalam mengucapkan kalimatnya gitu ya. Nah, itu adalah adab-adab mau sholawat, atau agar sholawat kita sempurna, sholawat kita cepat dikabulnya hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi pertama harus bersih ya, dalam keadaan suci ya. Mutawaddian, terus dia punya wudu, terus mustaqbilal kiblat, terus menghadap arah kiblat, mutafakkiran fi zati saniyah itu, dan bertafakur tentang zat Nabi yang mulia ya. Nah, terus wa ayurtil huruf, dan hendaknya mentartilkan huruf gitu ya, mentartilkan huruf. Wa alla yu'ajjila fil kalimah, dan tidak terburu-buru ya, wala yu'ajjila, tidak terburu-buru fil kalimah, dalam mengucapkan kalimatnya. Jadi misalkan begini, sallallahu ala Muhammad, atau Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad gitu ya. Nah, kalau misalkan selamat, itu berarti tidak tartil, dan itu buru-buru ya, pengucapan kalimatnya itu buru-buru. Pertama, pengucapan kalimatnya tidak sempurna. Kedua, dia buru-buru karena mengejar angka. Nah, jadi jangan kejar angka, tapi kejarlah tartilnya, atau benarnya gitu ya, benarnya pengucapan kita. Kenapa? Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, iza sholaitum, apabila kalian membaca sholawat alayya, kepadaku, fa ahsinus sholata, maka perbaguslah oleh kalian sholawat alayya, kepadaku. Fa innakum, karena maka sesungguhnya kalian la tadruna, tidak akan tahu, la'alla dzalika, barangkali selawatnya itu yu'radu alayya, akan diperlihatkan kepadaku gitu ya. Nah, jadi itu Nabi dalam hadisnya bersabda bahwa fa'ahsinus sholata, perbaguslah selawat kalian gitu ya. Jadi sholawatnya harus tartil, jangan terburu-buru, terus suci dalam keadaan berwudu, terus menghadap kiblat. Nah, itu baru dikatakan sempurna ya. Dan kita beradab sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Terus pakulu, maka membacalah kalian. Nah, ini doa ya untuk sholawat. Sesudah misalkan kita sudah beres sholawat ya, beres sholawat misalkan mau 1000 kali atau mau 100 kali, diusahakan, dianjurkan dengan membaca doa ini ya. Allahumma ja'al sholawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika imamil khair wa qailil khair wa rasulil rahmah. Allahumma ba'athul maqamal mahmud alladzi yagbituhu bihil awwalun wal akhirun gitu ya. Nah, itu kalau sesudah sholawat barulah baca doa itu ya. Doa itu adalah hadis dari riwayat rawahu ad-Dailami ya, riwayat Dailami ya. Mauqufan, merupakan hadis yang pangkatnya mauquf gitu ya. An Ibni Mas'ud, dari Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya gitu ya. Nah, ketika kita sudah bersolawat, mau 1000 atau 100, maka langsung dilanjutkan dengan membaca doa yang barusan. Allahumma ja'al salawatika wa rahmatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin ya, yang tadi yang barusan saya sebut. Nah, dari situ barulah kita pinta hajatnya sama Allah, hajat kita gitu ya, dengan berkah wasilah solawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu ya.
Nah, itu baru adab-adab sholawat yang sempurna gitu ya. Nah, begitu. Baik, dilanjut. Wa qauluhu, dan adapun makna al-mustafa, oh ya, bait yang tadi yang summas sholatu ala rasulil mustafa, bait yang di atas summas sholatu ala rasulil mustafa, nah kan kemarin sudah dibahas sholawat kepada nabi yang terpilih. Summas sholatu kemarin sudah dibahas tentang sholawatnya. Sekarang al-mustafanya, kata al-mustafa. Wa qauluhu, kita bedah kata al-mustafanya. Wa qauluhu al-mustafa, dan adapun makna dari kata mustafa itu ay al-mukhtaru min jami'il khalqi, yaitu orang yang terpilih min jami'il khalqi, dari seluruh makhluk, sallallahu alaihi wasallam, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa afdalu minal malaikat. Nah, beliau itu adalah lebih afdal daripada malaikat ya. Nah, itu makna dari mustafa. Mustafa itu adalah isim maf'ul ya. Asalnya dari kata sofah ya, berarti bersih, suci atau jernih gitu ya. Lalu ditambahkanlah menjadi wajan ifta'ala ya, ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Asalnya istopa yastopi istipaan gitu ya. Nah, itu adalah isim maf'ul ya. Barulah jadi mustafa gitu ya. Nah, ada kisah dulu ya di alam ruh. Bahkan kemarin saya sudah bahas perjanjian manusia dalam Allah ya, dengan Allah di alam ruh ya. Nah, sebelumnya sebelum alam ruh itu ada alam lahut ya. Alam lahut itu adalah di mana para manusia dan Allah itu ada pada suatu kumpulan gitu ya. Nah, terus kita dikirim ke alam ruh gitu ya. Nah, kemarin kan sudah dibahas ketika kita perjanjian dengan Allah, Allah bertanya kepada kita semua, kepada semua manusia ya, alastu birabbikum ya, apakah benar aku Tuhan kalian gitu ya. Terus ada yang menjawab, pertama yang kali mengucapkan itu ada huruf ba ya, bala ya, benar wahai Tuhanku. Nah, siapa yang mengucapkan pertama kali huruf bala itu? Yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Jadi orang yang pertama mengucapkan bala ketika itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Baik, dilanjut lagi. Wal alu, dan adapun kata al, nah yang di atas lagi summa sholatul mustafa kan udah barusan, sekarang wal alu artinya itu wassalatu alal ali, yaitu sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhtalafu fi tafsirihim, dan ada ikhtilaf ya, atau ada perbedaan pendapat fi tafsirihim, dalam tafsir keluarga Nabi ya. Al-Aujah qala Syafi'i wal jumhur, sebagian pendapat ya, yaitu Imam Syafi'i dan jumhur, kebanyakan jumhur ulama, siapa itu keluarga Nabi, yaitu hum mu'minu bani Hashim ya. Jadi orang-orang yang beriman dari kalangan Bani Hashim wa Bani Muthalib. Nah, jadi nasab Quraisy ya, itu adalah keluarganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakila, dan ada lagi yang mengatakan auladu Fatimah radhiyallahu anha, yaitu adalah anak-anak Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha ya. Jadi anak-anak Sayyidina Fatimah itu Sayyidina Hasan wal Husain. Terus sama keturunannya, keturunan Sayyidina Hasan, keturunan Sayyidina Husain ya. Sampai sekarang gitu ya. Nah, itu adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Wakilah, dan ada lagi pendapat ulama yang mengatakan siapa keluarganya Nabi itu adalah kullu mu'minin tattaqin, semua orang-orang mukmin yang bertakwa gitu ya, semua orang-orang mukmin yang bertakwa. Apa itu takwa? Ya, takwa itu imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahihi ya. Jadi mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Nah, kalau kita bertakwa berarti kita dianggap sebagai keluarganya Nabi ya gitu. Nah, jadi kalau ada orang yang berkata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, kalau kita termasuk keluarga Nabi, maka kita kebagian selawatnya gitu ya, kebagian selawatnya gitu. Makanya diusahakan kita harus menjadi orang yang bertakwa gitu ya, agar mendapat selawat dari orang yang bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakilah, dan ada lagi yang mengatakan ya, jami'u ummatil ijabah, semua umat yang
menerima dakwah Nabi ya, kullu mukminin wal mukminat gitu. Nah, itulah mungkin kita masuk ke situ ya. Kalau kita belum bertakwa, kita masuknya ke situ aja gitu ya, jami'u ummatul ijabah ya. Wallazi ikhtaruhu ba'dul mutaakhirin ya. Adapun pendapat yang dipilih ba'dul mutaakhirin oleh sebagian ulama mutaakhir ya. Jadi ulama itu ada mutaqaddim, ulama terdahulu, dan ada ulama mutaakhirin ya. Mutaakhirin itu ulama yang waktu kurun terakhir ya, sampai sekarang gitu. Itu adalah ulama mutaakhirin ya. Apa katanya? Annahu bahwasanya la yutlaqu, gak bisa dimutlakan al-qaulu pendapat pihi dalam satu aja ya. Bal yupassaru, akan tetapi ditafsirkan fi kulli maqam, pada tiap-tiap makom, bima yunasibuhu, yang cocok untuk orang tersebut ya. Papi qaulihi jadi kalau misalkan menurut ulama mutaakhirin itu tidak bisa dijadikan mutlak kita keluarga Nabi, atau keluarga Nabi itu adalah Sayyidina Hasan wal Husain wal ibunya Siti Fatimah gitu ya, atau misalkan Bani Hashim dan Bani Muthalib gitu ya. Nah, menurut ulama mutaakhirin tidak mutlak seperti itu, tapi harus ada makomnya. Contohnya begini, Allahumma, jadi kalau ada yang mengatakan begini, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad allazina azhabat anhumur rijsa wa tohartuhum tathiro ya. Kalau ada yang mengatakan itu, allazina, yang telah engkau bebaskan, anhum dari mereka, ar-rijsa kesalahan dan dosa, wa tohartahum tathiro, dan engkau telah sucikan, tathiro benar-benar suci. Nah, itu yupassaru ya ahli baitihi. Itu ditafsirkan untuk ahli baitnya, yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib tadi ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad allazi azhabat anhum rijsa wa tahartahum tathira, itu adalah keluarganya untuk Bani Hashim dan Muthalib ya. Wa fi qaulihi, dan ada lagi kalau ada yang mengatakan begini, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad al-faizina biridoka, orang-orang yang mendapat keberuntungan biridoka dengan ridhomu ya. Nah, itu yupassaru bil muttaqin, itu ditafsirkan untuk orang-orang yang bertakwa ya, yang tadi imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahihi gitu ya. Nah, itu termasuk, kalau kita termasuk orang yang bertakwa, maka kita termasuk ke situ gitu ya. Wa fi qaulihi, dan ada lagi yang mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad, tidak ada kelanjutannya lagi, maka itu ditafsirkan sebagai bijami'i ummatil ijabah, orang-orang yang menerima dakwah Nabi, yaitu semua umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau yang fasik, mau yang bertakwa, mau yang jahil, mau yang alim, yang berilmu gitu ya. Nah, itu kebanyakan umum gitu ya. Nah, wa ala hadzal murad, dan atas pendapat yang dimaksud bihim dengan mereka, huna jami'u ummatil ijabah. Di sini jami'u ummatil ijabah, seluruh umat yang menerima dakwah Nabi. Lakinna alaihi, akan tetapi yakunu qauluhu ba'da ma'suhbin min dzikril khas ba'dal am wala mani'a minhu. Jadi yang dimaksud itu ya tergantung makomnya gitu ya. Kalau tadi yang pertama yang menyebutkan allazina azhabtu anhumur rijsa, itu adalah Bani Muthalib dan Bani Hashim ya. Nah, terus kalau al-faizina biridoka, itu adalah orang tattaqi tadi, yang bertakwa, muttaqin ya. Nah, kalau nggak ada kelanjutannya, misalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu adalah seluruh umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, artinya seperti itu. Baik, dilanjut, qauluhu ba'da ma'suhbin min zikri, qauluhu lahu ba'da ma'suhbin. Nah, adapun makna dari ma'suhbin itu sahabat ya, zikril khas ba'dal am, itu menyebutkan yang khas setelah yang umum, wala mani'a minhu, dan tidak ada yang mencegahnya. Jadi harus dari khas ke am. Jadi yang khusus dulu baru ke am atau ke umum. Jadi
kita ke Nabi dulu, salatu ala Rasulil Mustafa, terus ke keluarganya, nah wal ali ya, barulah ke sahabat ya. Sudah sahabat barulah ke tabi'in gitu ya. Jadi dari khos ke am gitu ya, jangan dari am ke khos gitu ya. Jadi kalau kita mau tawasul, pertama kita ke baginda Nabi Muhammad, kedua ke keluarganya, ketiga ke para sahabatnya, barulah keempat ke tabi'in ya gitu ya, baru ke tabi'in. Sesudah ke tabi'in mau ke para wali, misalkan aulia Allah bisa gitu ya, kalau tawasul gitu ya, kayak ila hadratin Nabil Mustafa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram gitu. Terus wa ila hadrati jami'i ashabihi, nah khususan ila hadrati ilal khulafa'ir rasyidin ya, Sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali ya, nah gitu. Jadi ke Nabi dulu, sesudah ke Nabi ke keluarga, ke ahli baitnya, sesudah ke keluarga baru ke sahabat ya, sesudah sahabat baru ke tabi'in ya gitu. Nah mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan sampai sekian dulu ya. Mohon maaf apabila ada saya salah penerangan atau salah penafsiran, itu murni kebodohan saya, dan apabila penerangan saya benar itu ilmu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala ya, melalui perantara lisan saya sebagai petunjuk kepada kita semua ya. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.